dan fonemik. Ketika penulisan fonetik itu pakai lambang kurung siku, sedangkan dalam penulisan fonemik itu pakai garis miring. Lalu dalam fonetik itu sendiri ada tiga proses dalam fonetik ketika berbahasa, yaitu artikulatoris, akustik, dan auditoris. Artikulatoris itu menekankan bagaimana artikulasi manusia mengeluarkan bunyi. Akustik itu proses transfer getaran bunyi bahasa dari penutur sampai ke pendengar. Sedangkan auditoris itu adalah proses penangkapan bunyi bahasa. Dalam hal ini auditoris itu pada aspek pendengarnya. Lalu pada bagian ini itu gambar artikulasi bunyi bahasa. Nah, ini hanya ada dalam bahasa Indonesia, sedangkan dalam bahasa-bahasa lain misalkan Jepang, bahasa Inggris, Itali, terus Prancis, Rusia itu berbeda lagi. Nah, gambar artikulasi bunyi bahasa ini yang ditekankan pada bunyi vokalnya. Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bunyi vokal. Meskipun vokalnya itu hanya ada 5 dalam bahasa Indonesia, tapi bunyinya ada 7. Pertama ada I, yang paling kanan atas itu I, dan bawahnya E, bawahnya lagi E untuk kata peyek, misalkan rempeyek itu pakai E, penulisannya gini. Terus bawahnya lagi itu A biasa, bahasa. Terus atasnya itu yang atas A yang kanan itu O, misalkan opo atau bopo. Atasnya lagi itu O, bunyi bahasa O, itu roda. Atasnya lagi U, itu seperti bisa buku. Nah, itu bunyi bahasa atau artikulasi bunyi bahasa dalam bahasa Indonesia. Nah, fonologi dalam linguistik umum sendiri yang penekanannya itu ada fonetik dan fonemik. Itu fonetik teoritis, itu menemukan kaidah bunyi. Fonetik praktis menemukan lafal bunyinya. Kemudian fonemik teoritis itu menemukan kaidah bunyi bahasa tertentu, sedangkan fonemik praktis itu menemukan ejaan yang sesuai. Jadi keilmuan fonologi, bidang fonologi dalam linguistik umum ini bertujuan untuk mengklasifikasikan bunyi bahasa. Apa tujuannya? Tujuannya untuk mendeskripsikan sebuah kosakata dengan pelafalan tertentu. Jadi kalau ketika kalian itu sudah mampu menguasai fonologi, lalu kalian juga sudah hafal bunyi bahasanya, simbol-simbol bunyi bahasanya, ketika kalian membuka kamus bahasa asing, itu pasti ada simbol bunyi bahasa. Nah, tanpa kalian harus mendengarkan, kalian sudah bisa mengucapkan bunyi bahasa yang sesuai atau yang presisi seperti bahasa aslinya. Misalkan kalau dalam bahasa Inggris itu tulis event yang kegiatan atau kejadian, itu kalau kita pakai sense bahasa Indonesia bisa dibaca event. Tapi kalau event dalam bahasa Inggris bukan event tapi even, artinya bahkan. Sedangkan kalau event yang berarti kejadian atau peristiwa atau kegiatan, itu dibaca event. Nah, itu biasanya dalam kamus dituliskan bunyi bahasanya. Jadi kalian bisa membedakan bunyi bahasa dalam suatu bahasa tertentu. Oke, jadi fonologi dalam linguistik umum ini tidak akan dibahas secara mendalam karena nanti ada bagiannya sendiri yang membahas. Tapi kalau misalkan kalian masih bingung dengan apa yang diantarkan dalam fonologi di linguistik umum ini, mungkin bisa kita diskusikan bersama, bisa di komentar, bisa menghubungi langsung. Oke, sekian, terima kasih.